Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Kembali lagi dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi bersama dengan saya Agustinus Abednego. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, kasus percabulan sering terjadi di sekitar kita. Pelakunya pun dapat dilakukan oleh siapa saja. Berkaca dari kasus-kasus yang pernah terjadi, pelaku percabulan bisa saja dilakukan oleh seorang oknum guru, seorang oknum di pemerintahan, bahkan oleh seorang pemuka agama. Ini pun menimbulkan kekhawatiran tentang seperti apa lingkungan di mana kita tinggal, terutama lingkungan bagi anak-anak kita. Apakah amankah lingkungannya? Apakah anak-anak kita bisa menjaga dirinya di tengah-tengah lingkungan yang kurang ramah? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pada Resapi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang percabulan dan juga kecemaran. Percabulan seringkali berhubungan dengan aktivitas seksual. Ketika mendengar kata cabul, orang cenderung akan membayangkan tentang seks dan juga hal-hal lain. Sedangkan kata cemar memiliki arti perubahan kondisi di mana suatu hal yang baik berubah menjadi buruk dan menimbulkan masalah-masalah lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, percabulan bukanlah hal yang baru. Percabulan sudah terjadi semenjak zaman dahulu, terutama di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan pengalaman salah satu jemaat mula-mula, yaitu jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus berhadapan dengan percabulan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka bisa memelihara tindakan mereka, memelihara diri mereka sebagai orang percaya di tengah-tengah lingkungan mereka yang banyak mempraktikkan percabulan. Di dalam Perjanjian Baru, kata percabulan dalam bahasa Yunani salah satunya adalah porneia, yang memiliki arti perzinahan, pemerkosaan, dan juga memiliki arti adanya perilaku incest atau seks dengan satu darah, hubungan satu darah. Percabulan juga dikonotasikan pada hubungan sebelum menikah di dalam Alkitab. Namun kita bisa melihat bahwa percabulan ini antara lain dipengaruhi oleh hasrat seksual yang ada di dalam diri manusia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk seksual. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus dan mengingatkan mereka agar mereka dapat menjaga tubuh mereka. Kita bisa menemukan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita seringkali mendapati diri kita ataupun orang lain mementingkan kesenangan sesaat. Dan kesenangan sesaat itu pula yang menjadi salah satu hal yang mendorong seseorang untuk melakukan hal yang cabul, melakukan percabulan, pemerkosaan. Demi kesenangan yang sesaat itu, orang pun mengorbankan hari-hari ke depannya. Orang mengorbankan masa depannya. Maka tidak heran kita melihat banyak figur artis, banyak figur orang-orang berpengaruh yang jatuh, yang karirnya selesai karena terlibat masalah percabulan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat percabulan dari sisi yang lain. Di dalam KBBI terdapat arti lain dari kata cabul. Kata cabul atau mencabuli memiliki arti lain, yaitu melanggar kekuasaan. Kekuasaan siapa yang dilanggar? Kekuasaan yang dilanggar bisa berarti juga kekuasaan orang lain atas tubuhnya sendiri. Ketika seseorang memperkosa orang lain, seseorang melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain, menyakiti, bahkan menyakiti fisik, itu menandakan bahwa seseorang dapat dikatakan juga mencabuli orang lain. Karena seseorang tersebut sudah melanggar orang lain dan melihat orang lain tidak memiliki kekuasaan atas tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa percabulan berhubungan dengan egoisme. Percabulan berhubungan dengan rasa manusia yang mementingkan dirinya sendiri dan melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia merasa bahwa saya memiliki kuasa atas orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengingat firman yang tadi kita sudah baca, hal yang ingin dikatakan oleh saya adalah gunakanlah tubuh dengan bijak. Percabulan dimulai dari hati dan pikiran. Di mana ada pikiran kotor dan hati yang kotor, di situ percabulan memiliki potensi untuk dilakukan oleh seseorang. Bisa saja percabulan terjadi pada saya ataupun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Namun, apakah ada kesempatan kedua bagi para pelaku percabulan? Jika kita melihat kembali pada iman percaya kita, tentunya Tuhan memberikan kesempatan dan pengampunan bagi setiap orang yang mau memperbaiki diri mereka, bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Kadang percabulan tidak hanya ditemukan dalam aktivitas seksual, dikonotasikan dalam aktivitas seksual yang melanggar orang lain, tapi percabulan juga dapat berupa bentuk ketika kita menerima jatah makanan di dalam pesta, kita ngambilnya kelebihan, jatah orang lain gak kebagian. Hal itu bisa menandakan seseorang melanggar kekuasaan, yaitu kekuasaan yang punya pesta, yang punya acara udah menyediakan segini, diambil lebih sama satu orang. Akhirnya orang lain gak kebagian makan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, inilah pentingnya bagi kita agar kita dapat bersama-sama belajar memikirkan hal-hal lebih visioner ke depan. Bagaimana kita diajak bahwa tubuh kita bukanlah sebuah hal yang bisa disalahgunakan. Tubuh terdiri dari pikiran, hati, dan jiwa selain dari fisik. Janganlah kita menyalahgunakan pikiran kita untuk merebut posisi orang lain. Janganlah kita melakukan tindakan menggunakan tangan kita untuk melukai orang lain. Karena secara tidak langsung kita melanggar kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Tuhan lewat perintahnya, jangan membunuh dan jangan berzina, jangan menyakiti sesamamu, kasihilah sesamamu. Hal ini bisa berarti bahwa kita menganggap Tuhan tidak ada. Kita menganggap bahwa kita sendiri superior dari orang lain. Dan akhirnya secara tidak langsung hal tersebut
menggambarkan bahwa kita sebenarnya membenci Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, pergunakanlah setiap talenta yang Tuhan berikan dengan apa yang kita punya. Lewat perkataan kita yang membangun, lewat tindakan kita yang ringan tangan membantu orang lain, ataupun lewat hati kita yang selalu sabar dan selalu rendah hati untuk belajar dari setiap pengalaman dan proses yang kita temui dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa jalan kita tidak selamanya mulus, kita rapuh dan kita sangat mudah terjatuh. Namun percayalah bahwa kasih Allah melebihi kerapuhan kita, bahkan menggunakan kerapuhan kita untuk berkarya bagi kemuliaan namanya. Karena itu, stop percabulan, stoplah kita berbuat cemar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar senantiasa dapat kami praktikkan, dapat kami usahakan dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengerti dan kami memahami bahwa diri kami ini rapuh, namun kiranya Tuhan selalu menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat berkarya di dalam kerapuhan kami. Walaupun kami melakukan hal yang kecil, namun kami percaya bahwa Tuhan akan membuat hal kecil tersebut menjadi lebih besar. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Sekian resapi pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat bergumul.